Yang smart skill. Terakhir kan kita sudah di itu ya kemarin ya teknologi yang sustainable, reuse, recycle, reduce lah itu. Berlanjut ke hari tugasnya masih nyambung ya, masih menggunakan yang sebelum UTS itu kita bahas. Jadi tugasmu yang 4 tahap itu tetap kita gunakan hingga hari ini. Nah, semoga terlihat dengan baik di tempat Anda masing-masing. Jadi kali ini adalah kemarin sudah bicara teknologi itu seperti apa, reuse, sampai kita kemarin membahas sustainable itu ya. Nanti sambil dibuka lagi rekaman kita yang kemarin itu. Nah, hari ini kita adalah membuat teknologinya yang merupakan solusi. Jadi gini teman-teman, kan di bab 4, tahap 4 dan di tahap 3 itu kan Anda sudah mencapai tahapan sampai solusi. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini adalah teknologinya nanti seperti apa yang akan kamu aplikasikan ke sana atau teknologi yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan solusi tersebut. Teknologinya itu bisa berupa alat. Alat boleh ya sebagai alternatif pertama. Kemudian alternatif kedua bisa berupa aplikasi atau software. Ini boleh. Ini aja ya. Sebenarnya ada satu lagi teknologi itu yang berupa metode itu sebenarnya ada. Cuman nggak perlu kita bahas. Jadi kita konsentrasikan kedua ini saja, berupa alat atau berupa software. Nah, tugasmu nanti adalah membuat ini. Eh, teknologi yang akan dipakai nanti itu apakah software atau alat? Nanti kalian bikin. Nanti ya di pertemuan setelah ini, nanti akan kita perjelas bagaimana membikinnya. Contoh, sampah. Misal kamu kemarin ada ya di P1, ingat ya P1 itu prioritas 1. Misal P1 itu sampah. Kamu udah punya solusi nih kemarin. Nah, kamu punya solusi yang macam-macam, yang panjang itu kamu tulis ya sampai kamu membuat daftar apa itu sih, pengeluaran itu anggaran dana RAP ya kita sebutnya. Nah, sekarang solusimu yang sampah ini tadi masalahnya kamu solusikan dalam dua ini, pilih salah satu. Misal sampah menggunakan alat, contoh aja ya, membuat alat pembuangan sampah otomatis, misal yang bisa me- memisahkan sampah organik dan non organik. Nah, gitu. Jadi misal karena masalah sampah, misalkan sampahnya itu masuk got, sehingga menimbulkan masalah baru, yaitu gotnya itu semakin banyak sampah, akhirnya mampet, membuat masalah baru lagi, ada nyamuk, membuat masalah baru lagi, ada banjir, membuat masalah baru lagi, polusi bau, misalkan gitu. Ujung-ujungnya kan awalnya dari sampah. Ini kalian kan sudah mengidentifikasi itu ya di tahap 1 sampai tahap 4 kali. Solusi sampah sudah Anda usulkan, misalkan solusi P1 sudah ada usulannya. Kemudian alatnya itu apa? Misal kamu membuat ini alat pembuangan sampah. Di mana alat ini nanti, misal yo, misal alatnya itu nanti diberikan di tiap rumah tangga sehingga tiap rumah tangga memiliki wadah pembuangan sampah. Misal alat ini tempat sampah yang dibekali teknologi cerdas di mana akan memberikan notifikasi pada petugas kebersihan jika wadah kurang.
Oh, saya namanya ide kan boleh saja ya. Jadi Anda rumuskan seperti ini jika berupa alat. Jadi alat itu bisa apa saja, kan gitu ya. Jadi kan fitur di sini, fiturnya koyo. Terus nanti kalian sajikan gambarnya alat itu seperti apa. Justru lebih bagus itu dirancang ya. Jadi tidak mengambil gambar dari internet, tetapi justru lebih baik misalkan kalian bisa nyoret-nyoret dengan pensil atau dengan pulpen di kertas, nah itu jauh lebih baik untuk membuat rancangan ya. Jadi tidak mengambil foto dari internet. Di rancangannya adalah berupa gambaran atau coret. Ya, bikinnya rapi di kertas. Berarti kan iki kok kertasnya kertas itu ya, kertas kosong apa itu HVS. Nah, itu udah cukup. Jadi gitu. Ini jika berupa alat. Contoh kedua, jika misalkan solusi yang kalian tawarkan atau teknologi yang kalian tawarkan itu bukan alat, tapi teknologi yang kalian tawarkan adalah berupa aplikasi atau software. Misal, ya tulis di sini berupa aplikasi, misal aplikasi pembuangan sampah. Jelaskan fiturnya, misalkan mampu memberikan notif pada petugas kebersihan. Pengguna dapat menggunakan aplikasi untuk memesan truk sampah, misal, terus mengidentifikasi jenis sampah, memberikan informasi harga sampah plastik jika dijual. Misal, ya nama-nama aplikasi itu kan bisa aja ya. Jadi misal sampahnya itu dari pilah-pilah jadi plastik, plastik disendiriin, terus sama plastiknya difoto, nanti misal dari foto sama plastik itu keluar harga sampah plastik per kilo sekian. Nah, misal gitu. Terus bisa menghubungi pedagang nepisan. Itu kan juga ada apa-apa ya. Sudah berupa aplikasi. Sama, fiturnya bisa apa saja. Dan gambarnya nanti seperti dia jadi dibikin gambaran. Nah, inilah teknologi yang bisa kita lahirkan yang bersumber dari permasalahan yang ada. Jadi tahap 4, tahap 3 ya, 3 dan 4 itu kan yang banget tuh. Tetap kita pakai sampai nanti. Sampai project sekarang adalah ini. Jadi ini dipilih salah satu loh ya, jadi nggak harus semuanya. Jadi pilih alat boleh, ya, bikin aplikasi juga boleh. Tergantung nanti kelompokmu itu lebih suka bikin alat atau lebih suka bikin aplikasi. Ya, teknologi harus kita bentuk. Kita harus punya teknologi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, gitu. Jadi saya kenalkan dua ya, berupa alat atau berupa aplikasi. Kan sekarang banyak ya, kayak dulu misal kalian mau keluar kosan itu males cari makan. Sekarang ada teknologinya, teknologi mesin makanan. Nah, karena aku udah pakai itu teknologi ojek untuk mesin makan. Itu teknologi juga. Dulu belum ada, misalkan berupa alat ya. Dulu belum ada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sekarang lampu taman aja tuh pakai tenaga surya. Nah, gitu ya. Jadi teknologi menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi misal lampu taman tuh nggak usah pakai kabel, nggak perlu pakai kabel, cukup dengan tenaga surya. Nanti kalau sore lampunya udah bisa nyala sendiri. Nah, gitu. Itu namanya sudah teknologi. Nah, karena itu juga menghasilkan hal seperti itu. Bikin alatnya boleh, pilih aplikasinya juga boleh. Ingat ya, salah satunya yang dipilih. Jangan bikin dua-duanya. Sekali lagi, cukup Anda pilih salah satunya saja. Gitu. Oke, silakan dari sini. Jika ada pertanyaan, siapa silakan. Boleh dengan raise hand, boleh ditulis di kolom chat. Nah, ya, ditanyakan dulu ya, nanti tugasnya agar Anda tidak mengalami kesulitan saat mengerjakan tugasnya. Tugasnya diselesaikan secara berkelompok ya. Jadi silakan Anda kembali ke kelompok Anda masing-masing kemarin itu.
Saya lupa, aku pungut tuh berapa ya? Dua kayaknya ya. Dua atau tiga kelompok gitu ya. Nah, silakan. Nanti buat kelompoknya diselesaikan secara berkelompok. Ya, agar Anda bisa membagi tugas. Karena ini kalau kayak tugas yang ini, yang hari ini, kalau kita selesaikan secara individu nanti terlalu berat ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ada yang lain silakan. Izin Bapak. Nah, Kemarin itu kan masalahnya 100 masalah ya. Jadi dari 100 masalah itu kita ngambil satu-satu gitu Pak ya. Tiap masalah kita cari-carinya gimana ya? jangan 100-100-nya ya. Kalian ini aja. Di bab 3 atau bab 4 itu kan kalian sudah ketemu ya P1 sampai P2-nya ya. Prioritas 1, prioritas 2 itu ya. Nah, jangan 100-100-nya. Pilih prioritas 1 atau prioritas 2 saja. Pilih salah satu loh ya sekali lagi. Ada P1, ada P2. Tapi jangan dua-duanya. Kalau misalkan ngerjakan P1 saja ya sudah P1 saja. Misalkan P1 bikin alat. Nah, itu boleh. Atau kalau P1 itu bagi kalian terlalu susah, misalkan terlalu sulit ya pakai yang P2 ya. Ya, Jangan 100 baik Pak, masalah terima setting kasih. lah, terlalu. Oh, dulu 100 masalah kamu bikin ginian semua nanti tak semester gak orang rampung koreknya. Yes. Ada yang lain? Oke, sudah sampun. Gak apa, jadi ini pertemuan ini saya tutup dulu ya. Tutup dulu, nanti 10 menit lagi silakan kembali ke room ini untuk kita TM yang kedua. Nah, nanti tugasnya apakah ini sendiri atau TM2 sendiri atau dua TM ini saya gabung satu tugas sendiri, saya nanti kondisional ya. Itu tugas inilah seperti biasa Anda bisa cek di DCR. Oke, sekarang di sini jam 1.18 atau 13.18, berarti nanti jam 13.28 ya. Teman-teman silakan kembali ke room ini untuk kita di TM yang ke itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.